Kita punya satu amunisi cadangan terlebih dahulu yang kita gunakan karena ia berasal dari kelompok mereka juga. Namun logikanya lebih jalan. Shalom teman-teman, kita bersyukur hari ini kita boleh kembali di dalam ngobrolin perkara iman. Dan teman-teman, kita hari ini akan coba meresponi kaitan dengan video yang disampaikan oleh Popeye TV, yaitu tentang seorang pendeta yang menghancurkan akan patung Bunda Maria dan kemudian memukul foto Yesus dan kemudian berkata bahwa orang Kristen salah ketika menyembah akan patung dan gambar Yesus. Atau menampilkan sebuah video dari seorang yang tentunya sudah Sobat Popeye TV kenal. Karena di 3 video terakhir, ia selalu hadir di video-video Popeye TV. Mengapa kita menjadikan sosok Bapak ini yang hadir di video-video kita? Karena untuk mengcounter tuduhan-tuduhan teman sebelah kita. Maka kita perlu juga punya amunisi. Namun jika biasanya kita ambil argumen-argumen dari pihak kita Muslim, sebelah misalkan pendapat Ustadz dan sebagainya, tentunya mereka tidak percaya, tidak percaya karena mereka bukan Muslim. Namun kali ini berbeda. Kita punya satu amunisi cadangan terlebih dahulu yang kita gunakan karena ia berasal dari kelompok mereka juga. Namun logikanya lebih jalan. Ia adalah seorang pastor. Jika pada video sebelumnya kita telah mendengar poin-poin yang ia sampaikan, mulai dari kebohongan-kebohongan yang ada pada patung-patung, pohon-pohon, terkait dengan ulang tahun atau tanggal kelahiran, kemudian rusa yang terbang, dan sebagainya. Kita melihat Bapak ini memang orang pintar, orang yang punya otak untuk menjalankan akalnya. Teman-teman, ketika kita bicara tentang hal ini, dan bagi Popeye TV, itu adalah peluru yang dia punya untuk meresponi akan orang-orang Kristen. Tapi bagi saya, itu bukan peluru yang penting. Kenapa? Karena yang pertama, bahwa orang Kristen itu tidak menyembah akan patung atau tidak menyembah akan gambar Yesus. Kaitan dengan patung maka identik dengan gereja Katolik, dan saya akan menayangkan respon dari seseorang yang berasal dari gereja Katolik berkaitan dengan apakah orang Katolik menyembah patung atau tidak. Atau bahkan banyak orang bertanya atau menyatakan atau menuduh orang Katolik itu menyembah patung. Apakah dengan pertanyaan itu saya tersinggung karena saya orang Katolik, bahkan saya imam? Tidak sama sekali. Kenapa? Karena memang kami tidak menyembah patung. Orang Katolik itu tidak menyembah patung. Bahkan diajarkan dalam firman Allah dalam Alkitab bahwa memang tidak boleh menyembah patung. Kemudian yang kedua adalah apakah orang Kristen itu menyembah akan foto Yesus. Teman-teman, foto Yesus itu umumnya ada di gereja dan kemudian ada di rumah orang-orang Kristen. Tetapi apakah itu berarti bahwa orang Kristen menyembah foto Yesus? Jawabannya adalah tidak. Kenapa? Karena pertama, Alkitab sendiri menyatakan bahwa jangan ada Allah lain di hadapanku. Jadi Allah jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit. Nah, patung yang dimaksud di dalam 10 hukum itu adalah patung yang dibuat dengan tujuan untuk menjadi idol atau sembahan atau berhala. Dan Tuhan melarang akan hal itu. Tuhan tidak melarang untuk membuat patung, tetapi Tuhan melarang untuk membuat patung untuk berorientasi disembah. Yang kedua adalah ketika bicara tentang gambar Yesus, maka orang Kristen itu tidak menyembah gambar Yesus. Tetapi itu adalah hasil dari karya seniman dan hasil dari warisan sejarah gereja untuk menjadi pengingat. Sekalipun kadang orang yang bertanya apakah muka Yesus atau wajah Yesus seperti itu, maka jawabannya pastinya tidak. Karena waktu itu belum ada kamera,
Waktu itu belum ada smartphone, jadi pastinya bukan gambar Yesus itu, tetapi sebuah penggambaran tentang diri Kristus, dan orang Kristen tidak menyembahkan hal itu. Jadi kalau Popeye TV menganggap bahwa itu adalah senjata atau peluru untuk menyerang kekristenan, maka itu sesuatu yang keliru yang dimiliki. Kemudian yang ketiga adalah kalau Popeye TV mau mengambil contoh dari orang-orang Kristen atau pada pendeta, ya masukan saya ambil contoh yang baik, ambil contoh yang benar, karena pendeta yang diambil contoh itu adalah pendeta yang kontroversial di gereja asalnya, di gereja kakek pamannya itu juga sudah kontroversial, dan dia pernah diskors untuk tidak berkhotbah dan melayani, dan dia akhirnya dikeluarkan. Jadi masukan saya, pilihlah pendeta-pendeta yang baik, pendeta-pendeta yang bisa mengajarkan sesuatu yang benar dan menjadi peluru untuk dikutip, seperti ya pendeta Esa Soru, Andre Tunggal, dan sebagainya. Demikian respon saya. Tuhan Yesus memberkati. Dan kalau teman-teman ingin salam ngopi BTP. Halo rekan-rekan semua, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Tuhan Yesus memberkati.